Anjing, Canis lupus familiaris, merupakan salah satu spesies mamalia paling istimewa yang telah menjalin hubungan simbiosis dengan manusia selama ribuan tahun. Sebagai hewan domestik pertama yang dijinakkan manusia sekitar 15.000 hingga 40.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti arkeologis terbaru, anjing telah berevolusi dari nenek moyang serigala abu-abu, Canis lupus, menjadi ribuan ras dengan variasi bentuk, ukuran, dan perilaku yang mencengangkan. Proses domestikasi ini telah menciptakan makhluk dengan kemampuan kognitif unik yang tidak ditemukan pada kerabat liar mereka, termasuk kemampuan membaca ekspresi wajah manusia, memahami bahasa tubuh, dan bahkan menafsirkan emosi pemiliknya. Dari segi taksonomi, anjing termasuk dalam ordo Carnivora, famili Canidae, dan genus Canis. Yang menakjubkan, meskipun perbedaan fisik antara Chihuahua, ras terkecil dengan berat sekitar 1 kg, dan Mastiff Inggris, ras terbesar dengan berat mencapai 100 kg, sangat ekstrim. Secara genetik mereka tetap merupakan spesies yang sama dan dapat saling kawin. Federasi Kinologi Internasional, FCI, saat ini mengakui sekitar 360 ras anjing yang diklasifikasikan dalam 10 kelompok berdasarkan karakteristik dan fungsi aslinya. Variasi genetik yang luar biasa ini merupakan hasil seleksi buatan intensif selama ribuan tahun, di mana manusia mengembangkan ras khusus untuk berbagai tujuan seperti berburu, menggembala, penjaga, atau sekadar teman hidup. Sistem sensorik anjing merupakan salah satu aspek paling mengesankan dari biologi mereka. Indra penciuman anjing yang legendaris memiliki 220 juta reseptor bau sedangkan manusia hanya 5 juta, memungkinkan mereka mendeteksi bau pada konsentrasi 1 bagian per triliun. Dr. Brent Craven dari Penn State University dalam penelitian tahun 2010 menjelaskan bahwa hidung anjing bekerja seperti kromatografi gas alami, mampu memisahkan komponen kimia kompleks dalam bau. Pendengaran mereka juga sangat sensitif, dengan rentang frekuensi 40 Hz hingga 60.000 Hz, sedangkan manusia 20 Hz hingga 20.000 Hz, menjelaskan kemampuan mereka merespon suara peluit ultrasonik. Penglihatan anjing, meski tidak sehebat penciuman atau pendengarannya, telah beradaptasi khusus untuk deteksi gerakan dengan bidang pandang mencapai 250 derajat, manusia hanya 180 derajat dan kemampuan melihat dalam cahaya redup 5 kali lebih baik daripada manusia. Kecerdasan anjing telah menjadi subjek banyak penelitian ilmiah terkini. Dr. Stanley Coren dalam bukunya The Intelligence of Dogs, tahun 1994, mengklasifikasikan kecerdasan anjing dalam 3 dimensi: kecerdasan instingtif, kemampuan bawaan seperti menggembala atau berburu, kecerdasan adaptif, kemampuan memecahkan masalah, dan kecerdasan kerja atau kepatuhan, kemampuan belajar dari manusia. Border Collie secara konsisten menempati peringkat teratas dalam tes kecerdasan, diikuti oleh Poodle dan German Shepherd. Penelitian tahun 2016 oleh tim ilmuwan Hungaria di Eötvös-Loránd University menemukan bahwa anjing mampu memahami rata-rata 165 kata, setara dengan anak manusia usia 2 tahun. Dengan anjing paling cerdas bisa menguasai hingga 250 kata. Yang lebih mengejutkan, studi neurologis menunjukkan bahwa otak anjing memproses bahasa manusia menggunakan mekanisme yang mirip dengan otak manusia, dengan hemisfer kiri mengolah kata-kata dan hemisfer kanan mengolah intonasi. Dari perspektif perilaku sosial, anjing telah mengembangkan kemampuan unik dalam berinteraksi dengan manusia yang tidak dimiliki oleh spesies lain, termasuk primata. Dr. Brian Hare dari Duke University dalam penelitiannya tentang teori pikiran pada anjing menemukan bahwa mereka mampu memahami niat manusia dengan mengikuti arah pandangan dan gerak isyarat. Kemampuan ini muncul sejak usia muda, sekitar 8 minggu, tanpa pelatihan khusus, menunjukkan bahwa seleksi selama domestikasi telah membentuk kognisi sosial unik pada anjing. Penelitian terbaru, 2020, di jurnal Scientific Reports bahkan menunjukkan bahwa anjing dapat membedakan antara tindakan manusia yang disengaja dan tidak disengaja, suatu kemampuan kognitif kompleks yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan primata. Perkembangan emosional anjing juga sangat kompleks. Mr. Eye fungsional yang dilakukan Dr. Gregory Burns di Emory University menunjukkan bahwa otak anjing merespons berbagai emosi dengan cara yang mirip manusia. Area caudate nukleus mereka menunjukkan aktivasi kuat ketika mencium bau pemiliknya atau mengantisipasi hadiah. Anjing juga satu-satunya spesies non-manusia yang secara spontan mencari kontak mata dengan manusia, suatu perilaku yang dikendalikan oleh hormon oksitosin, hormon ikatan, yang bekerja dalam loop umpan balik positif antara anjing dan pemiliknya. Penelitian tahun 2015 di Jepang membuktikan bahwa tatapan antara anjing dan pemiliknya meningkatkan kadar oksitosin pada kedua belah pihak, mekanisme yang sama antara ibu dan bayinya. Dari segi fisiologi, anjing memiliki beberapa adaptasi menarik. Sistem kardiovaskular mereka sangat efisien, dengan detak jantung bervariasi dari 60
hingga 140 bpm tergantung ukuran ras. Anjing kecil cenderung memiliki detak jantung lebih cepat. Suhu tubuh normal mereka sedikit lebih tinggi daripada manusia, 38 hingga 39 derajat Celcius, dan mereka memiliki kemampuan termoregulasi unik melalui panting atau bernapas cepat karena tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia. Gigi mereka yang khusus, 42 gigi pada anjing dewasa, mencerminkan warisan karnivora dengan gigi taring, kanin, untuk mencengkeram dan karnasial untuk menggunting daging. Namun, genom anjing modern menunjukkan adaptasi terhadap diet omnivora dengan gen tambahan untuk mencerna pati, hasil dari hidup berdampingan dengan manusia pertanian. Peran anjing dalam masyarakat manusia terus berkembang dari waktu ke waktu. Secara historis, mereka telah berfungsi sebagai pemburu, seperti Bloodhound untuk pelacakan, penjaga, Rottweiler dan Doberman, penggembala, Border Collie dan Australian Cattle Dog, penarik kereta luncur, Siberian Husky dan Alaskan Malamute, hingga penyelamat, Saint Bernard dan Newfoundland. Di era modern, peran mereka meluas ke bidang terapi, anjing pendamping emosional, deteksi medis, mendiagnosis kanker dan diabetes, penegakan hukum, anjing polisi untuk deteksi narkoba dan bahan peledak, hingga bantuan bagi penyandang disabilitas, anjing pemandu untuk tunanetra. Kesehatan anjing merupakan bidang penelitian yang terus berkembang. Masalah umum seperti displasia pinggul pada ras besar, masalah pernapasan pada Brachycephalic, wajah datar, seperti bulldog, dan penyakit genetik akibat perkawinan sedara telah mendorong perkembangan kedokteran hewan spesialis. Harapan hidup anjing bervariasi berdasarkan ukuran. Ras kecil seperti Chihuahua dapat hidup 15 hingga 20 tahun, sedangkan ras besar seperti Great Dane biasanya hanya 6 hingga 8 tahun. Fenomena biologis ini, dikenal sebagai trade-off ukuran dan umur, masih menjadi subjek penelitian intensif dalam biogerontologi. Dari perspektif nutrisi, kebutuhan diet anjing telah berevolusi signifikan. Penelitian oleh Dr. Axelson dan kawan-kawan, yang diterbitkan di Nature, 2013, mengungkapkan bahwa anjing memiliki 10 gen tambahan untuk pemecahan pati dibandingkan serigala, mencerminkan adaptasi terhadap diet berbasis biji-bijian sejak awal domestikasi. Namun, debat tentang diet optimal anjing, komersial versus mentah versus buatan rumah, terus berlanjut di kalangan ahli gizi hewan, dengan semakin banyak bukti yang mendukung pendekatan individual berdasarkan usia, ras, dan kondisi kesehatan. Perilaku sosial dalam kelompok anjing, baik dengan manusia maupun sesama anjing, menunjukkan hierarki kompleks yang tidak seketat kerabat serigala mereka. Penelitian terbaru membantah konsep dominansi alfa yang populer, menunjukkan bahwa hubungan anjing manusia yang sehat didasarkan pada kepercayaan dan kepemimpinan situasional daripada dominasi fisik. Dr. Adam Miklosi dari Family Dog Project menekankan bahwa anjing memandang manusia sebagai mitra sosial, bukan sebagai bagian dari hierarki kelompok mereka. Kemampuan kerja spesifik berbagai ras anjing mencerminkan seleksi buatan yang sangat terspesialisasi. Anjing pelacak seperti Bloodhound dapat mengikuti jejak bau yang berusia berhari-hari, sementara anjing gembala seperti Border Collie menggunakan mata yang intens untuk mengendalikan pergerakan ternak. Anjing air seperti Portuguese Water Dog memiliki kaki berselaput dan mantel tahan air, sementara anjing Arktik seperti Samoyed memiliki lapisan ganda bulu dan metabolisme yang disesuaikan dengan suhu beku. Dari sudut pandang genetik, penelitian genomik anjing telah memberikan wawasan penting tentang evolusi dan penyakit. Proyek genom anjing yang diselesaikan tahun 2005 mengungkapkan bahwa anjing memiliki sekitar 19.000 gen, dengan keragaman genetik yang luar biasa di antara ras. Mutasi genetik tertentu bertanggung jawab untuk karakteristik unik berbagai ras, seperti gen BMP3 untuk bentuk tengkorak Brachycephalic, atau gen IGF1 yang mengontrol ukuran tubuh. Sayangnya, seleksi untuk sifat fisik ekstrim telah menyebabkan masalah kesehatan pada beberapa ras, memicu gerakan untuk standar pembiakan yang lebih etis. Komunikasi anjing melibatkan sistem kompleks vokalisasi, gonggongan, geram, lolongan, bahasa tubuh, posisi telinga, ekor, postur, dan feromon. Penelitian oleh Dr. Sophia Yin menunjukkan bahwa sebagian besar agresi anjing sebenarnya adalah hasil kesalahpahaman komunikasi antara anjing dan manusia. Anjing menggunakan sekitar 30 sinyal tubuh berbeda, seperti menjilat bibir, menguap, atau memalingkan wajah, untuk menunjukkan stres atau ketidaknyamanan, yang sering diabaikan oleh pemilik yang tidak terlatih. Hubungan manusia anjing telah mencapai tingkat kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern. Studi menunjukkan bahwa 85% pemilik menganggap anjing mereka sebagai anggota keluarga, dan industri produk dan layanan anjing bernilai miliaran dolar terus berkembang.
Terapi berbasis anjing telah terbukti efektif untuk berbagai kondisi seperti PTSD, autisme, dan depresi. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa mikrobioma usus pemilik anjing menjadi lebih beragam karena berbagi bakteri menguntungkan dengan hewan peliharaan mereka. Dari perspektif evolusi, keberhasilan anjing sebagai spesies sungguh luar biasa. Dengan populasi global diperkirakan mencapai 900 juta, 300 juta sebagai hewan peliharaan dan sisanya liar atau semiliar, mereka telah menjadi mamalia karnivora paling tersebar di planet ini. Keberhasilan ini terutama karena kemampuan mereka untuk berintegrasi dengan masyarakat manusia, suatu hubungan simbiosis yang terus berkembang selama ribuan tahun. Masa depan penelitian anjing menjanjikan terobosan baru dalam berbagai bidang. Dari pengobatan regeneratif menggunakan stem cell anjing untuk penyakit manusia, hingga pemanfaatan kemampuan penciuman mereka untuk deteksi penyakit awal, potensi kontribusi anjing bagi kemanusiaan tetap besar. Yang lebih penting, pemahaman yang lebih dalam tentang kognisi dan emosi anjing terus mengubah cara kita memandang dan memperlakukan sahabat tertua manusia ini, memperkuat ikatan yang telah terjalin sejak zaman prasejarah.